Saya akan menjelaskan tentang definisi sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan yang kedua sifat koligatif larutan elektrolit. Selanjutnya ada contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembuatan es putar. Dalam membuat es putar terjadi penerapan sifat koligatif penurunan titik beku. Pendingin di sekitar wadah pembuatan diberi garam untuk menurunkan titik beku, sehingga bahan-bahan cair dapat berubah tekstur menjadi es yang lembut. Selain itu, pendingin dapat bertahan lama dan membuat es putar tidak mencair. Contoh yang kedua, mesin cuci darah. Mesin cuci darah digunakan oleh para penderita gagal ginjal. Metode dialisis ini adalah proses perpindahan molekul kecil seperti urea melalui membran semi-permeabel dan masuk ke cairan lain lalu dibuang. Contoh yang ketiga ada laut mati. Laut mati merupakan contoh penerapan sifat koligatif dalam penerapan penurunan tekanan uap pelarut oleh zat-zat terlarut, air berkadar garam tinggi. Yang contoh keempat ada hewan di iklim dingin. Hewan yang tinggal di iklim dingin memanfaatkan sifat koligatif larutan penurunan titik beku untuk bertahan hidup. Konsentrasi larutan adalah besaran yang dapat menyatakan jumlah zat terlarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam molalitas, fraksi mol, dan kadar. Molaritas adalah jumlah zat mol yang terlarut dalam 1 liter. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Molaritas larutannya juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemolaran larutan dapat diubah dengan zat terlarut atau ditambah pelarut. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Tekanan uap sendiri adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap, sedangkan penurunan tekanan uap sendiri adalah adanya zat terlarut menyebabkan zat pelarut lebih sukar menguap sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Sedangkan untuk rumusnya sendiri adalah delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sendiri adalah penurunan tekanan uap larutan. Untuk P0-nya adalah tekanan uap jenuh pelarut, dan untuk P-nya sendiri adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Titik didih sendiri adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairan, yang mana dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar ini kita memiliki tekanan awal yaitu 1 atm. Pelarut sendiri kita umpamakan adalah air, yang dimana air bersifat cair. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat. Kemudian pada suhu 100 derajat ini air mengalami penurunan uap larutan yang dimana disebut dengan delta P. Kemudian untuk kembali pada 1 atm kita naikkan titik didihnya menjadi 110, yang dimana selisih dengan 10 antara 100 dengan 110. Nah, peristiwa ini disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Jadi, kesimpulannya titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penurunan titik beku. Titik beku sendiri adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku, atau bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, pada gambar ini yang bertanda merah adalah larutan, sedangkan yang bertanda hitam adalah pelarut dengan tekanan 1 atm.
Jika pelarutnya menggunakan air, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka akan terjadi penurunan tekanan uap atau delta P. Untuk kembali pada 1 atm, dia harus menurunkan titik bekunya. Contohnya, min 10. Maka akan terjadi penurunan sebesar 10 derajat. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan delta TF atau penurunan titik beku, dikarenakan ada zat pelarut yang masuk ke dalam air. Jadi kesimpulannya, adanya delta P menyebabkan titik beku larutan lebih kecil dari titik beku pelarutnya, yang mana dirumuskan dengan delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Alat dan bahannya antara lain wadah, kaleng biskuit bekas, es batu, santan, susu kental manis, serbuk perasa, air, garam, dan juga sendok. Langkah pertama, tuangkan serbuk perasa ke dalam kaleng biskuit bekas. Yang kedua, tuangkan susu kental manis. Yang ketiga, tuangkan santan. Yang keempat, tuangkan air. Yang keenam, aduk bahan tersebut hingga merata. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam wadah. Es batu ini merupakan zat pelarut. Kemudian, masukkan garam di atas es batu. Garam ini merupakan zat terlarut. Kemudian, tutup dahulu kaleng tersebut dengan rapat. Selanjutnya, putar kaleng tersebut di antara es batu yang sudah dicampurkan dengan garam sekitar 20 menit. Pembuatan es krim ini termasuk ke dalam penurunan titik beku. Perlu diketahui bahwa penurunan titik beku pada air murni adalah 0 derajat Celcius. Berhubung kami menggunakan santan bukan air murni dalam bahan pembuatan es kami, maka diperlukan suhu yang lebih dingin untuk membekukannya. Maka kami menambahkan garam pada es batu. Penambahan garam membuat titik beku larutan turun. Hal ini membuat adonan yang akan kami buat es krim menjadi beku secara perlahan.